Pemirsa Intens investigasi kasus kematian Vina dan Eki Cirebon memang masih jauh dari terang. Tapi yang sudah nyata adalah munculnya orang-orang misterius yang ikut ambil bagian dalam kasus ini. Seperti salah satunya sosok perempuan bernama Widya. Selain berani menguliti kasus Vina hingga menantang para petinggi, baru-baru ini Widya pun menertawakan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang ditunda lantaran Polda Jawa Barat yang tidak hadir. Lantas, seperti apakah komentar pedas yang dilontarkan oleh Widya terkait penundaan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan itu? Lalu seperti apa pula mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji yang menilai sikap Polda Jawa Barat yang kurang elok lantaran kasus ini pun mendapatkan perhatian dari halayak ramai, hampir seluruh rakyat Indonesia memperhatikan. Lantas, bagaimana pula tanggapan Minola Sebayang sebagai praktisi hukum hingga pihak Kompolnas melihat publik yang menduga ketidakhadiran Polda Jawa Barat pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan karena diduga mengulur waktu untuk mendekati P21. Di sisi lain, seperti apa juga Deoli Payumara sebagai praktisi hukum yang memperingatkan kepada Polda Jawa Barat, di mana jika absen untuk kedua kalinya pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan justru akan membuat kemungkinan Polda Jawa Barat untuk memenangkan sidang pra-peradilan menjadi kecil dan malah nama institusi Polri pun dipertaruhkan. Dan bagaimana pula Kamarudin Simanjuntak yang mencoba menganalisa sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang kemungkinan akan adanya kemenangan dari pihak Polda Jabar jika berkas perkara Peggy Setiawan sudah P21 sebelum jadwal. Namun benarkah pihak Peggy Setiawan tetap punya cara lain untuk membebaskan Peggy Setiawan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Belakangan ini, media sosial sedang dihebohkan oleh sosok Widya, seorang wanita yang berani menguliti kasus Vina Cirebon, bahkan berani menantang para petinggi, termasuk pengacara tanah air Hotman Paris Hutapea. Usai sebelumnya menyentil Hotman Paris yang dinilai diam saja dalam menangani kasus Vina, baru-baru ini Widya pun kembali muncul di media sosial dan menyentil tentang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang ditunda. Ya, dengan nada yang sedikit mentertawakan, Widya pun terlihat mempertanyakan mengapa sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ditunda setelah sebelumnya Polda Jawa Barat dengan mudahnya menangkap dan menetapkan Peggy Setiawan sang kuli Badunggunan menjadi tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Lantas, seperti inilah komentar pedas dari Widya terkait penundaan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang sempat tertunda di tengah atensi publik yang begitu besar. Lebih 20 menit, berarti termohon tidak hadir. Kita panggil sekali lagi pada termohon untuk hadir. Kalau minggu depan tidak hadir, kita lewati. Ya, seperti itu ya. Karena kita tidak mengambil contoh, jangan sampai yang bersangkutan buang-buang waktu. Yang namanya pra-peradilan kita harus kejar ujung hari kerja ya. Hari Senin dimulai maksimal hari Selasa. Saya agendakan hari Seninnya sudah. Terima kasih yang mulia. Baik, karena termohon tidak hadir, kita tunda hari Senin tanggal 1 Juli. Ya, pada kuasa para pemohon tidak dipanggil lagi karena datang Pak Setiawan ini dianggap sebagai panggilan resmi. Sebelum ditutup dari kuasa pemohon ada yang mau disampaikan? Baik Ibu ya, mengingat ini adalah sidang pra-peradilan yang ketentuan undang-undang itu hanya 7 hari ya.
Maka Sebentar. kami Pengunjung tenang ya, supaya kita bisa menyimak dengan leluasa. Silakan. menilai apakah tidak bisa dilakukan pemanggilan itu lebih awal. Maksud kami jangan sampai di hari Senin. Apakah nggak bisa di antara hari? Kita lebih baik hari Senin, sah dan patuh, dapat atau tidak datang kita lanjut. Daripada jauh-jauh dari Cirebon, tinggal dari sekarang. Ya, saya juga pengen perkara ini lebih cepat. Sampai sidang perkara digelar setelah konfirmasi. Ya. Terima kasih, Mbak. Sidang peradilan dibatalkan. Apakah pihak yang akan dituntut menyusun strategi baru? Ya. Untuk menetapkan yang namanya Peggy Setiawan kuli bangunan agar kuat, diminta lebih dulu sidik jarinya. Untuk apa kita nggak tahu. Kita lihat aja nanti. Ya. Ini Senin tanggal 24. Sidang pra seperti kata Om Susno Dwaji ya, itu dibatalkan. Seharusnya rakyat pada mendukung semua, takut ya menghadapin rakyat yang udah sebanyak itu mengawal ya ta? Sidang pra peradilan buat Peggy Setiawan seorang kuli bangunan ditunda. Nah, ada apa? Kemudian yang namanya kepolisian Jabar kemarin menangkap Peggy Setiawan kuli bangunan, kemudian ditetapkan jadi tersangka dan mengambil bukti foto dari foto album keluarga. Kemudian saya sindir, kuli bangunan kita kan ada dua, satu anaknya Pak Cecep, kan tahu dari Uya Kuya. Nah begini bro ya, kalau kepolisian ya mendapatkan foto keluarga untuk kuli bangunan seorang Peggy Setiawan sekarang ini di penjara itu, ya buat barang bukti. Kenapa foto keluarga Pak Cecep dan Peggy Setiawan satunya nggak diambil oleh kepolisian? Itu satu kecurigaan saya. Tidak hanya Widya, mantan Kabar Eskrim Polri Susno Dwaji pun juga mempertanyakan tentang penundaan sidang tersebut karena pihak Polda Jawa Barat tidak hadir pada hari sidang pertama dilaksanakan. Di depan tim intens investigasi, Susno Dwaji pun juga menghimbau kepada Polda Jawa Barat tentang sikap mereka yang dinilai tidak elok karena sebelumnya Polda Jawa Barat bisa dengan cepat menetapkan Peggy Setiawan menjadi tersangka. Namun, justru tidak hadir pada sidang pertama pra-peradilan Peggy Setiawan yang seolah malah mempertaruhkan marwah lembaganya di depan halayak ramai Indonesia yang saat ini tengah menyoroti. Termohon tidak hadir ya sidang, itu diberi waktu oleh hakimnya untuk satu kali sidang lagi. Nah, itu merupakan biasanya taktik atau strategi daripada tergugat ya. Nah, ini kan biasa gitu. Kalau kita lihat bukan hanya sekali ini, baik di penyidik Polri yang digugat pra-peradilan, penuntut umum, KPK, atau Bariskrim gitu kan, pernah juga hal seperti ini. Tapi untuk kasus Peggy ya, tersangka Peggy ini agak kurang elok gitu. Mengapa agak tidak elok? Karena pertama, kasus ini mendapat perhatian dari halayak ramai gitu. Hampir seluruh rakyat Indonesia memperhatikan, dan hal ini sudah berlangsung lebih dari 1 bulan. Yang kedua, pihak penyidik Polri sendiri atau pihak Polri sendiri menyatakan bahwa mereka sudah sangat siap gitu menghadapi gugatan ini. Nah, sangat siap tapi tidak hadir, sehingga ini saya kira kurang bagus untuk Polri. Mengapa kurang bagus? Ya bukan hanya saya mengatakan kurang bagus, silakan
dibaca komentar-komentar yang ada dari pemberitaan media, baik televisi maupun pemberitaan di media sosial. Hampir 90% komentarnya negatif gitu. Nah, hendaknya ini menjadi pelajaran yang bagus bagi pihak Polri bahwa hal seperti ini tidak baik. Ada lagi yang mengatakan bahwa ini taktik yang tidak baik gitu, ngakal-ngakali gitu, akal-akalan supaya habis waktu pra-peradilannya gugur. Saya ini Polri gitu, yang punya institusi, saya malu gitu. Jadi mudah-mudahan sidang diundur hari Senin yang akan datang tanggal 1 Juli, tergugatnya hadir. Karena apa? Perkara ini sudah menjadi perhatian Presiden, perhatian Menteri, kemudian perhatian daripada rakyat Indonesia. Tentunya jaksa penuntut umum yang menerima berkas itu tidak bisa diajak akal-akalan, apalagi pengadilan ya. Pengadilan, hakim diajak juga akal-akalan untuk cepat sidang. Kenapa? Gugurnya pra-peradilan itu kalau perkara pokok sudah disidangkan. Nah, untuk disidangkan ini tidak secepat itu. Tidak bisa selintutan. Misalnya berkas dikirim sebentar sekali, hanya 2 malam di jaksa, langsung dikembalikan lagi. Di polisi 1 malam dikirim lagi balik ke jaksa bersama dengan berkas, barang bukti dan tersangkanya P21. Kemudian langsung dibuat surat dakwaan, langsung dikirim ke pengadilan. Hitungan 1x24 jam sudah sidang. Nah, ini pasti seluruh rakyat Indonesia akan memprotes. Begitu pula dengan Minola Sebayang sebagai praktisi hukum yang juga melihat ada ketidaksejalanan antara kecepatan pihak kepolisian yang menjadikan Peggy Setiawan menjadi tersangka dengan pihak Polda Jawa Barat yang tidak hadir dalam sidang pra-peradilan Peggy kemarin. Jadi ini secara umum ya, karena saya kan tidak fokus dan tidak menangani kasus Vina, tapi kalau secara umum dari pengalaman saya sebagai seorang praktisi itu, kalau mengenai masalah penundaan itu kan suatu hal yang lumrah dan lazim dalam proses persidangan. Tapi mengingat pentingnya perkara Vina ini ya, pentingnya perkara permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan ya, terkait dengan masalah statusnya ditetapkan sebagai, bukan ditetapkan ya, dinyatakan sebagai tersangka atau pelaku yang ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan Vina dan Eki ini. Memang harusnya ini menjadi satu prioritas ya, menjadi satu prioritas bagi kepolisian dalam menangani perkara ini, dan mereka sudah tunjukkan bahwa ini adalah suatu prioritas dengan melakukan penangkapan dengan segera setelah perkara ini naik ke permukaan setelah pemutaran film Vina. Nah, harusnya mereka juga dengan sigap dan segera juga hadir dalam persidangan pra-peradilan yang kemarin digelar ya, tapi ditunda karena ketidakhadiran mereka. Jadi saya melihatnya bahwa ini nggak sejalan dengan kecepatan yang mereka lakukan ketika melakukan penangkapan ya, melakukan penahanan terhadap Peggy dengan sidang pra-peradilan yang mereka tidak hadir sehingga persidangan itu ditunda. Karena harusnya kalau memang mereka secepat itu berhasil menangkap Peggy, tentu mereka sudah dibekali dengan segala instrumen, segala dokumen, segala bukti secara legal formal yang memang apa yang mereka lakukan itu adalah sudah tepat dan benar. Kalau saya lihat, karena ini bicara mengenai masalah nama besar suatu institusi besar, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, saya kira ini juga akan menjadi satu pertimbangan ya, karena kalau misalnya kemudian ini salah, ini akan berdampaknya besar nih kepada Kepolisian Republik Indonesia dan juga termasuk kepada keyakinan masyarakat atas kinerja kepolisian. Ini yang saya nggak tahu, penundaan itu apakah ini salah satu ketidaksiapan dari pihak kepolisian atau penundaan itu sebagai salah satu strategi buying time ya, sehingga akhirnya sebelum proses pra-peradilannya berjalan perkara pokoknya masuk ke dalam pengadilan sehingga akhirnya gugur nih pra-peradilannya. Bahkan, pihak Kompolnas juga menghimbau kepada pihak Polda Jabar agar tidak menunda untuk hadir pada sidang pra-peradilan Peggy selanjutnya.
Karena pada sidang sebelumnya sudah tidak hadir, Kompolnas pun juga sudah menghubungi Polda Jabar terkait ketidakhadirannya lantaran banyaknya spekulasi publik tentang ketidakhadiran Polda Jawa Barat, seperti menduga ketidakhadiran Polda Jawa Barat pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan karena diduga untuk mengulur waktu mendekati P21. Bagi Kompolnas, kami berharap karena kesempatan untuk menunda kan hanya satu kali. Sebaiknya memang Polda Jabar nanti hadir, karena kalau tidak hadir maka nanti orang akan berpikir yang bukan-bukan, ada yang berpikir ini sengaja dan sebagainya. Sehingga menurut saya di era terbukaan ini dan di era semua sekarang publik menyorot kasus ini karena diangkat publik, sebaiknya memang Polda Jabar nanti melakukan langkah-langkah untuk menghadiri sidang pra-peradilan. Lantas seperti apa pula Deoli Payumara sebagai praktisi hukum yang peringatkan Polda Jawa Barat di mana jika absen untuk kedua kalinya pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan justru akan membuat kemungkinan Polda Jawa Barat untuk memenangkan sidang pra-peradilan menjadi kecil dan malah nama institusi Polri pun dipertaruhkan. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selain Susno Duaji, Minola Sebayang hingga pihak Kompolnas, Deoli Payumara sebagai praktisi hukum juga memiliki pandangan tersendiri terhadap penundaan sidang pertama pra-peradilan Peggy, di mana mewajarkan hal tersebut. Hal itu pun beralasan karena bisa saja pihak Polda Jabar sedang menyiapkan segala sesuatunya untuk sidang pra-peradilan yang akan kembali digelar pada 1 Juli nanti. Namun, Deoli Pa juga peringatkan Polda Jabar jika absen untuk kedua kalinya pada sidang pra-peradilan justru akan membuat kemungkinan Polda Jawa Barat untuk memenangkan sidang pra-peradilan menjadi kecil dan nama institusi Polri pun dipertaruhkan. Ya, jadi perkara pra-peradilan dari Peggy pada hari ini dilakukan, tapi kemudian tergugat yaitu pihak Polda Jawa Barat itu tidak hadir. Bagi saya itu sih persoalan biasa-biasa saja gitu, kan nggak mesti harus hadir di hari sidang pertama. Jadi di sidang berikutnya ya bisa jadi hadir kan gitu kan. Nah, tanggapan saya adalah mungkin pihak Polda Jawa Barat berhati-hati dalam menyikapi gugatan ini, gugatan pra-peradilan. Mungkin mereka ambil waktu lebih seminggu dulu untuk menyiapkan apa-apa yang menjadi bahan-bahan mereka untuk menangkis gugatannya dari pra-peradilan dari Peggy, dari pengacaranya Peggy ya. Jadi mereka ambillah seminggu. Itu pertama, itu pandangan baik kita. Atau mereka mungkin secara administrasi belum siap membuat surat kuasa. Itu paling sederhana, artinya karena surat kuasa belum siap, terus siapa yang nanti akan menjadi pembela Polda Jawa Barat juga belum siap, jadi mereka mungkin berhati-hati mundur 1 minggu. Tapi 1 minggu ke depan, yaitu tanggal 1 Juli, ketika mereka sendiri tidak hadir, nah ini beresiko nanti Polda Jabar akan bisa kalah nih dalam gugatan pra-peradilan. Deoli Pa pun juga menilai pada sidang pra-peradilan ini kemungkinan besar Polda Jawa Barat jika memenuhi bukti dan syarat-syarat akan dengan mudah memenangkan pra-peradilan. Namun, tidak menutup kemungkinan juga pihak Peggy pun akan menang karena kalau dari bukti-bukti yang ada memang cukup lemah untuk mengarah ke Peggy adalah sebagai pembunuh dari kasus Vina dan Eki. Ini perkara sudah 8 tahun yang lalu. Perkaranya Peggy ini, perkaranya si Vina dan Eki ini sudah pernah
dipersidangkan di pengadilan pada 8 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2016. Tentunya barang-barang bukti yang dulu ada, yang sudah dikuasai oleh kepolisian pada masa lalu itu dari Polres Cirebon, sudah diserahkan ke pihak kejaksaan pada waktu itu juga. Jadi barang-barang ini sudah diserahkan kepada pihak kejaksaan pada waktu itu, kemudian dipersidangkan, sehingga alat bukti ini ada di pihak kejaksaan. Nah, kemudian ketika masuk pengadilan, alat bukti ini kan masuk ke pengadilan sebagai barang bukti. Nah, setelah sidang dan diputus, tentunya alat bukti ini apakah masih di kejaksaan atau sudah dikembalikan lagi ke kepolisian. Pada umumnya, barang-barang bukti itu nyangkut di kejaksaan, disimpan di jaksa. Baik pisau mungkin, baik alat pemukul mungkin, baik kayu mungkin, baik kendaraan mungkin, itu pasti sudah menjadi barang bukti di pengadilan sebelumnya. Nah, untuk kasus Peggy, tentunya alat bukti ini juga yang akan dipakai. Pertanyaannya adalah kita balik, sekarang di mana alat bukti tersebut? Kalau alat bukti tersebut kemudian ada di kepolisian lagi, syukur. Cuman kan bagaimana membuktikan alat bukti itu yang dipakai oleh Peggy? Siapa yang menyaksikannya? Kan ini juga lemah, begitu. Jadi banyak sekali kelemahan dalam pembuktian. Lalu, seperti apa pula Kamarudin Simanjuntak yang mencoba menganalisa sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang kemungkinan akan adanya kemenangan dari pihak Peggy jika berkas perkaranya sudah P21 sebelum jadwal. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa Intens Investigasi mengenai kemungkinan pihak Peggy Setiawan akan memenangkan sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Bagi Kamarudin Simanjuntak, hal tersebut tergantung atas saksi-saksi yang dihadirkan dan juga bukti-bukti yang disuguhkan oleh tim kuasa hukum Peggy. Kamarudin pun juga menegaskan, jika saksi yang dihadirkan nantinya dapat meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, maka tentunya Peggy Setiawan akan memenangkan pra-peradilan tersebut nantinya. Namun, jika dalam fase penundaan tersebut berkas perkara Peggy Setiawan sudah P21 sebelum jadwal persidangan di tanggal 1 Juli, maka otomatis pra-peradilan pun dimenangkan oleh pihak Polda Jawa Barat. Namun benarkah pihak Peggy Setiawan tetap punya cara lain untuk membebaskan Peggy Setiawan? Menurut perhitungan saya itu kemungkinan tergantung daripada penasihat hukumnya apakah bisa menghadirkan saksi yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan itu tidak berada di Cirebon tapi berada di Bandung pada saat 8 tahun yang lalu itu. Kalau kurang meyakinkan akan ditolak. Kalau sudah DP21 tidak bisa dibebaskan tentunya. Maka cara kedua adalah melapor ke Propam atau ke Kanit ke Wasidik gitu maksudnya. Kita yakinkan PS adalah ini. Kita sudah menyita sejumlah dokumen terkait dengan identitas, kemudian juga motor yang digunakan kita sudah dapat STNK-nya walaupun motornya belum dapat, tetapi STNK kendaraan yang digunakan pada saat kejadian kita sudah mengamankan. Nah, kita meyakinkan ini dengan sejumlah dokumen baik kartu keluarga, kemudian ijazah dan sebagainya, kita yakinkan bahwa ini adalah PS atau Peggy Setiawan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal YouTube Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.